Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Diberkatilah setiap pemirsa sekalian, diberkatilah mereka yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah setiap orang-orang menyaksikan pelayanan ini. Mereka bukan orang-orang yang kalah, mereka adalah pribadi-pribadi, siapapun mereka, yang mau membuka hatinya bagi Tuhan Yesus. Berfirmanlah, kata demi kata firman adalah kata demi kata yang menghidupkan setiap rohani kami. In Jesus' name. Amen. Pembacaan kitab suci terambil dari kitab Wahyu pasal yang ketiga, Bapak Ibu. Kitab Wahyu pasal yang ketiga. Kita melihat langsung ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Kitab Wahyu pasal 3 ayat 20 sampai 22. Let's go. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan. Lihat, kata Tuhan Yesus kepada Yohanes di Pulau Patmos. Wahyu ini adalah sebuah pewahyuan yang diberikan, yang sedang terjadi, akan terjadi, tergenapi. Karena setiap kata demi kata, tidak ada satu iot pun yang tidak akan digenapi. Semuanya akan digenapi. Tuhan Yesus memberikan firman-Nya. Lihatlah, Tuhan Yesus berdiri di muka pintu. Pintu rumahmu, pintu hatimu, pintu pikiranmu, pintu jiwamu. Bukalah bagi Tuhan Yesus. Lihat, si Tuhan Yesus sendiri berdiri di muka pintu hatimu, sambil mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaranya, suara Tuhan Yesus, lalu membukakan pintu, maka Tuhan Yesus akan masuk mendapatkannya, dan Tuhan Yesus akan ajak mereka makan bersama-sama dengan Dia. Coba dibayangkan sebentar. Yang kayak gini kita perlu membayangkan. Yang buruk-buruk nggak usah dibayangkan. Karena firman Tuhan seperti apa yang Pastor share kemarin, apa yang engkau takutkan itu yang menimpa engkau. Nah, hari ini apa yang kita rindukan itu yang akan kita alami sesuai dengan ajaran kitab suci. Coba pikirkan, renungkan. Betapa bahagianya saat kita duduk makan bersama-sama. Tuhan Yesus, bahasa Pastor buat kekiniannya, dinner with Jesus. Wis, makan malam bersama Tuhan Yesus. Keren banget. Biasanya malam orang takut, mau istirahat takut, ada kengerian malam. Tetapi bersama Tuhan Yesus, bukan hanya sekedar kita aman, tetapi ada kedamaian. Kita dikenyangkan, makan bersama-sama Tuhan Yesus. Yang pasti, kita karena manusia rohani, kita akan dipuaskan dengan makanan rohani. Dan makanan rohani adalah roti hidup, dan roti hidup adalah firman Tuhan, dan firman Tuhan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Barang siapa bersama Yesus, dia akan dipuaskan. Dunia dan seisinya, harta benda, mamon tidak pernah memuaskan manusia. Tetapi barang siapa bersama Yesus, mereka bukannya dipuaskan, dikenyangkan. Dalam Yohanes pasal 6 berkata, karena roti itu adalah benar-benar makanan untuk hidup kekal kita. Kembali Pastor sampaikan, lihatlah, pekalah, dengar-dengaran. Kepada semua pemirsa sekalian, Tuhan Yesus mengketok pintu hatimu. Barang siapa yang lembutkan hatinya,
membuka hatinya, merespon ketukan dengan berbagai kelembutan, lalu membuka hatinya. Saat seseorang menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya, situasi, keadaan, perasaan yang mereka alami itu jauh lebih sempurna, jauh lebih indah daripada cuma sekedar kesembuhan jasmani. Tuhan Yesus mengajak mereka makan bersama-sama dengan Dia, duduk makan bersama-sama dengan Dia. Renungkan, renungkan. Ini yang perlu kita renungkan. Inilah yang kurenungkan setiap saat, pagi, siang, sore, malam. Betapa indahnya keadaanku kelak. Bagi orang percaya. Tapi bagi orang yang belum percaya, betapa misterinya keadaannya kelak. Mereka akan duduk makan. Jadi saudara-saudara, kita akan duduk makan bersama-sama Tuhan Yesus. Amin. Pertanyaan adalah, siapa yang traktir ya? Siapa yang traktir nanti? Ayo, siapa yang bayarin? Ayo. Makasih Tuhan Yesus. Sekarang kita lihat ayat 21 dari kitab Wahyu pasal 3. Nah, barang siapa yang menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku, kata Tuhan Yesus, di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ayat 22. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang disampaikan Roh kepada jemaat, kepada orang percaya. Bapak Ibu terkasih, kita menang bersama Tuhan Yesus. Andalkan Tuhan Yesus. Akuilah Tuhan Yesus dalam hidupmu. Jadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidupmu. Biarkan kita selalu, setiap pagi, dikenyangkan dengan roti hidup. No Bible, no breakfast. Sebelum kita menikmati roti hidup, jangan dulu cari nasi kuning. Apalagi nasi merah. Apalagi pangsit mie. Wow. Apalagi coto Makassar. Yummy. Utamakanlah roti hidup, firman Tuhan. Duduk makan bersama Tuhan Yesus adalah memberi diri untuk mendengarkan firman-Nya. Duduk makan bersama Tuhan Yesus adalah memberi diri untuk ada sate saat teduh bersama-sama Tuhan Yesus. Orang-orang yang punya sate saat teduh bersama Tuhan Yesus, mereka adalah orang-orang yang menang sepanjang hari. Menang sepanjang hari. Karena saat kita duduk makan bersama Tuhan Yesus, kita punya waktu berdoa, bersyukur, menyembah, memuji Dia. Engkau sudah berhasil kalahkan kemalasanmu. Saat pagi-pagi benar waktu yang terbaik sebetulnya untuk orang percaya berdoa. Menghidupkan be the spirit. Tentu itu akan melawan daging, karena pagi-pagi apalagi suasana habis hujan, itu paling enak menurut daging dalam selimut lipat badan. Haleluya. Lalu bangun buru-buru, tidak doa, kerja. Sepanjang hari itu seperti engkau berjalan tanpa perisai, seperti kau aktivitas tanpa imun. Potensi-potensi begitu banyak virus, bakteri akan menyerang kerohanian keimanan Bapak Ibu. Tapi kalau saudara-saudara pagi hari secara daging masih enak istirahat, apalagi yang tidurnya agak telat ya, engkau bisa kalahkan dagingmu dan mulai masuk, duduk, makan bersama Tuhan Yesus. Amin.
Maka orang-orang seperti ini, mereka akan menang sepanjang hari. Menang bersama Yesus. Amin. Maukah saudara-saudara sekalian yang sudah percaya Tuhan Yesus, setiap hari berkomitmen, memberi diri, memberi waktu, memberi hati untuk duduk makan bersama Tuhan Yesus. Amin. Di sana banyak persoalan selesai. Di sana banyak jawaban ditemukan. Di sana ada kekuatan yang baru. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang pertama kali menyaksikan pelayanan Pastor Andy, hamba Tuhan ini, apakah saudara-saudara juga membutuhkan Raja Damai? Apakah kau membutuhkan keselamatan? Engkau membutuhkan jalan keluar? Engkau membutuhkan pertolongan ilahi? Bukalah hatimu. Terimalah Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan satu-satunya di dalam kehidupan engkau. Maka Tuhan Yesus akan masuk di hatimu dan Dia akan take over beban hidupmu. Kalaupun ada kuk, Dia akan bersama-sama engkau memikul kuk itu, sehingga bebanmu pun akan ringan. Dan engkau melihat keselamatan terjadi untuk hidup dan keluargamu, dan engkau merasakan bagaimana engkau hidup baru, dan karya surgawi itu menjadi bagian hidup kita masing-masing. Bapak Ibu terkasih, setiap hari ada ratusan dan mungkin ribuan orang yang meminta pelayanan doa dalam tim doa I Believe Miracle. Kami jujur sebagai manusia biasa tidak mampu untuk menjawab, menyenangkan atau memuaskan setiap orang. Maka kami menyiapkan link untuk saat teduh, link doa Bapa kami, dan kami percaya ketika orang yang memberi diri masuk saat teduh, dia memutar pujian untuk menolong dia bisa lebih kusuk dalam berdoa. Karena berdoa itu bisa juga mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Karena saya percaya banyak kesaksian sudah masuk, banyak banget. Melalui saat teduh itu akhirnya, oh ternyata ini tuh, ini jawabannya. Hamba Tuhan, nobody perfect in the world. Tidak ada seorang pun yang sempurna di dunia ini. Tapi ketika dihadapi banyak hal yang tidak sanggup dia berikan jawaban kepada manusia atau jiwa yang dia layani, semisal bagaimana ya jalan keluarnya, anak saya ini selama ini belum dengar-dengaran. Kita, pastor juga memang sengaja tidak mau masuk lebih jauh, karena pastor tidak mau menyentuh personality seseorang. Tapi kasih mereka arahan, sembah Tuhan, menyembah Tuhan, masuk dalam pujian, masuk saat teduh. Tahu-tahu di sana mereka dapat jawaban. Karena saya percaya bukan Andy Simon sumber jawaban, tetapi Jesus is the answer. Jesus adalah jawaban. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, begitu banyak karya Tuhan yang Tuhan nyatakan hari ini melalui doa. Bukalah hatimu, terimalah Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Hidupmu pasti diselamatkan, dibenarkan, diurapi, disembuhkan, dibebaskan, dan menurut rahmat dan kebajikannya engkau akan dipakai menjadi berkat di dunia ini. Karena Tuhan Yesus masuk di hatimu, dan Dia akan duduk makan bersama-sama engkau dan memberikan engkau kemenangan yang sejati selama-lamanya. Amin. Untuk firman Tuhan, amin. Kami terberkati, amin. Masuklah Tuhan Yesus dalam hidup kami, dalam hati kami, dan jadilah Tuhan di seluruh keluarga kami. Ya Yesus. Mari sama-sama katakan. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku, ya Tuhan Yesus. Datang sekarang, datang
dalam hatiku, ya Tuhan Yesus. Sama-sama katakan sekali lagi, mari masuk Tuhan Yesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Tuhan Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Tuhan Yesus. Diberkatilah seluruh pemirsa dan pendengar dimanapun kau berada, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Undanglah Tuhan Yesus dalam hidupmu dan keluargamu, di hatimu. Engkau akan merasakan, mengalami, melihat, dan menyaksikan betapa ajaib kasih Tuhan Yesus. Dalam kasih Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada jalan keluar, ada kelepasan, ada kedamaian, ada kebenaran, dan pastinya keselamatan Dia berikan cuma-cuma bagi setiap Bapak Ibu sekalian. Selamat masuk hari yang baru. Engkau pribadi-pribadi yang duduk makan bersama Tuhan Yesus. Engkau pribadi-pribadi yang menang bersama Tuhan Yesus, karena kita dengaran. Kita tidak keraskan hati kita, tapi kita percaya firman-Nya. Ya dan amin. Pujian ini menghantar kita masuk hari yang baru. Sola Fide, Immanuel. Karya Tuhan tidak pernah meninggalkan orang percaya. Hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Sebuah kehormatan, saya bisa share dan mengajak Bapak Ibu sekalian memuji-muji Tuhan Yesus Kristusku yang sangat mengasihiku dan mengasihi setiap Bapak Ibu sekalian. Yes, amin. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, Tuhan Yesus. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, Tuhan Yesus. Bless you all. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat masuk hari yang baru. Dadah.